Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembahasan soal-soal tryout persiapan SNBT. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif yang ada di tryout yang kelima ya. Jika sebelumnya teman-teman belum menonton pembahasan tryout 1 sampai dengan tryout 4, teman-teman bisa menonton video tryout 1 sampai tryout keempat terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan membahas 20 soal, di mana kita akan bagi ke dalam 4 video. Jadi dalam satu video kita akan membahas 5 soal ya. Di video kali ini kita akan mulai membahas dengan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Baik, langsung saja. Di nomor 1 ini terdapat soal eksponen ya, di mana P di sini merupakan penjumlahan dari 4 pangkat 10 ditambah 4 pangkat 10 ditambah 4 pangkat 10 ditambah 4 pangkat 11 ditambah 4 pangkat 11. Dan juga ada Q, di mana Q ini merupakan penjumlahan dari 4 pangkat 11, 2 pangkat 20, 2 pangkat 20, 2 pangkat 21, dan 2 pangkat 22. Oke, kita diminta untuk membandingkan kuantitas P dan Q. Kita bisa mencoret ya, atau mengeliminasi faktor yang sama. Di sini ada 4 pangkat 11 ya. Ini 4 pangkat 11 bisa kita coret. Nah, kemudian jika kita perhatikan di sini ada 4 pangkat 10. 4 pangkat 10 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 10, atau bisa kita ubah juga menjadi 2 pangkat 20 ya. Jika pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. Sehingga 4 pangkat 10 dan 2 pangkat 20 itu nilainya sama. Oke, di sini ada 2 pangkat 10. Bisa kita coret dengan 2 pangkat 20 karena nilainya sama. 4 pangkat 10 dengan 2 pangkat 20. Kemudian ada 4 pangkat 11 ya. 4 pangkat 11 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat 11, atau sama saja dengan 2 pangkat 22. Sehingga 4 pangkat 11 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 22. Nah, di sini ada 4 pangkat 11, kita bisa coret dengan 2 pangkat 22. Sehingga di P itu hanya tersisa 4 pangkat 10. 4 pangkat 10 itu tadi sama saja dengan 2 pangkat 20 yang ini ya. Kemudian di Q itu tinggal tersisa 2 pangkat 21. Oke, jika kita perhatikan nilai P 2 pangkat 20 dan Q 2 pangkat 21, maka sudah dapat kita pastikan bahwa nilai Q itu yang lebih besar ya. Jadi Q lebih besar daripada P. Jawabannya B untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 ini merupakan soal isian singkat. Materinya masih sama seperti soal nomor 1 ya, tentang eksponen atau perpangkatan. Jika 125 pangkat 2x min 4 sama dengan 625 pangkat 7 min x, faktor prima terbesar. Ya, kita diminta untuk mencari faktor prima terbesar dari x. Sebelumnya kita akan mencari dulu nilai x dengan cara mengubah basis 125 dan 625 ke dalam basis yang sama. Nah, teman-teman kalau melihat angka belakangnya 5 ya, 125, 625 ini biasanya merupakan perpangkatan dari 5 ya. 5 pangkat 1 itu 5, kemudian 5 pangkat 2 itu 5 dikali 5 ya, 25. 5 pangkat 3 ini sama dengan 25 dikali 5, hasilnya 125. Dan 5 pangkat 4 ini sama dengan 125 dikali 5. Ini hasilnya 625. Oke, sehingga 125 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 3 ya, dipangkatkan
2x min 4 sama dengan 625 kita bisa ubah menjadi 5 pangkat 4 dipangkatkan 7 min x. Oke, ada pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya kita kalikan. 5 pangkat 3 dikali 2x itu sama dengan 6x. Jangan lupa kalian kalikan juga ke yang belakang ini, ke negatif 4, hasilnya negatif 12 sama dengan 5 pangkat 4 dikali 7 28, 4 dikali negatif x, ini negatif 4x. Oke, karena basisnya sudah sama, ini berarti bisa kita coret ya 5-nya, sehingga menyisakan hanya pangkatnya saja. 6x min 12 sama dengan 28 min 4x. Kita kumpulkan yang ada x-nya di sebelah kiri, ini 6x min 4x pindah ya jadi plus 4x sama dengan 28 ditambah 12 ya. 6x ditambah 4x itu sama dengan 10x sama dengan 28 ditambah 12 itu sama dengan 40. Oke. Sehingga nilai x ini sama dengan 4. Nah, yang ditanyakan adalah faktor prima terbesar dari x atau dari 4. 4 bisa kita faktorkan dengan pembagian bilangan prima ya, faktorisasi prima. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Ya, jadi faktor prima dari 4 adalah 2. Sehingga faktor prima terbesar ya, karena tidak ada lagi angka lain selain 2 yang menjadi faktor prima dari 4, maka jawabannya adalah 2. Oke. Misal pertanyaannya di akhir kalian mendapatkan nilai 6 ya. Faktor prima terbesar dari 6, maka ini bisa kita faktorkan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktor prima terbesar dari 6 adalah 3. Atau bisa juga ditanyakan faktor prima terkecil. Berarti kalau faktor prima terkecil dari 6 adalah 2 ya. Seperti itu. Jadi jawaban untuk soal nomor 2, soal isian singkat ini, faktor prima terbesar dari x adalah 2. Soal nomor 3, di sini soal tentang fungsi kuadrat. Ini soal yang sangat sering muncul ya, dimana diketahui f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik negatif 1,0, 2,0 dan 0,2. Oke, di sini nilai y-nya sama dengan 0 ya. Ini y sama dengan 0, ini juga y sama dengan 0. Maka dapat dipastikan ini merupakan titik potong terhadap sumbu x. Atau ini bisa kita tulis x1, ini x2. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai f7. Nah, tentu kita diminta untuk menyusun terlebih dahulu fungsinya ya, menyusun fungsi kuadrat. Menyusun fungsi kuadrat. Nah, karena di sini diketahui titik potong sumbu x, x1 dan x2, maka kita gunakan persamaan y sama dengan a x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 ya. Ini beberapa kali muncul di tryout 1, tryout 2 juga muncul ya. Jadi kalian harus mengingat formula atau rumus untuk menyusun fungsi kuadrat jika melalui titik potong sumbu x. Oke. Yang pertama, kita masukkan atau substitusi x1 dan x2 ya, sehingga persamaannya menjadi y sama dengan a x dikurangi negatif 1 ya, ini x1-nya negatif 1. Atau bisa juga kalian menukar ya, x1-nya menjadi 2, x2-nya menjadi negatif 1, tidak masalah ya. Kemudian x dikurangi x2, x2-nya 2. Oke. Ini kita sederhanakan dulu. A x plus 1, x min 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari a, nilai a ini dengan cara mensubstitusi titik sembarang. Ini nilai x-nya sama dengan 0 dan nilai y-nya sama dengan 2. Oke, kita substitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 2 ke persamaan yang atas ya. Ini ada y, kita ganti dengan 2. 2 sama dengan a
X-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 dikurangi 2 itu negatif 2. Sehingga 2 ini sama dengan negatif 2A dan A sama dengan negatif 1. Oke, jika sudah menemukan A, kita kembalikan lagi ke persamaan atas. Kita substitusikan ke persamaan ini, nilai A sama dengan negatif 1 ya. Kita pindah ke sebelahnya. Berarti Y sama dengan A, kita ganti dengan negatif 1, X plus 1 dikali X min 2. Oke, ini adalah fungsi yang belum kita susun. Tapi karena di sini pertanyaannya F7, berarti kita mencari nilai Y pada saat X sama dengan 7. Oke, kita tinggal mensubstitusikan nilai X sama dengan 7 ke formula yang sudah kita susun ini ya. Jadi Y sama dengan negatif 1, X-nya kita ganti dengan 7, 7 ditambah 1 itu 8, 7 dikurang 2 itu 5. Oke, jadi nilai Y sama dengan negatif 1 dikali 8 dikali 5 ya. Jadi jawabannya negatif 40 ya. Untuk soal nomor 3 ini jawabannya negatif 40. Soal nomor 4 ya, ini materi geometri di mana terdapat bangun seperti ini ya. Pada bangun di atas, garis AE berpotongan dengan BD di titik C. Berapakah nilai X dikurangi Y? Tentu untuk mencari nilai X dikurangi Y, kita harus mengetahui nilai X dan juga nilai Y. Nah, di sini ada dua buah pernyataan 1 dan pernyataan 2. Apakah pernyataan 1 dan 2 ini bisa menjawab pertanyaan X dikurangi Y ya? Ini opsinya kurang lengkap. Yang A itu 1 saja cukup tapi 2 tidak cukup. Yang B itu 2 saja cukup tapi 1 saja tidak cukup. Baik, kita cek nomor 1 dulu. Jika DE sama dengan EC sama dengan DC. DE sama dengan EC sama dengan DC. Nah, berarti segitiga CED ini merupakan segitiga sama sisi ya, karena semua sudutnya sama. Jika segitiga sama sisi artinya panjang sisinya sama dan juga besar sudutnya juga sama besar ya. Sehingga nilai Y ini sama dengan 60 derajat. Karena segitiga sama sisi ya, 60 60 60 jadi 180. Oke. Kita bisa mendapatkan nilai Y. Kemudian ini ada sudut yang bertolak belakang, itu besarnya sama. Berarti di sini juga 60 derajat besarnya. Nah, cuma di sini kita belum bisa mengetahui nilai X karena kita belum tahu sudut B ini besarnya berapa. Dan sudut X juga belum bisa kita cari karena hanya ada satu sudut di sini yang diketahui. Sehingga nomor 1 kita hanya bisa memperoleh nilai Y. Nomor 1 belum cukup untuk menjawab pertanyaan X kurang Y karena kita hanya mengetahui atau mendapatkan nilai Y saja. Oke, selanjutnya kita akan cek pernyataan nomor 2. Pernyataan 2, AB sama dengan BC sama dengan AC. AB sama dengan BC sama dengan AC. Nah, ini juga sama, akan mengakibatkan segitiga ABC ini sama sisi. Sehingga nilai X, karena di sini ada sudut X ya, berarti kita bisa pastikan nilainya 60 derajat. Di sini juga 60 derajat. Nah, sudut ini berlawanan dengan Y. Y juga akan kita dapatkan ya, sama dengan 60 derajat. Nah, karena kita bisa mendapatkan nilai X dan Y, berarti kita bisa menjawab X dikurangi Y. Artinya X dikurangi Y ini sama dengan 0 ya. Sehingga pernyataan nomor 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan X dikurangi Y sama dengan berapa ya. Jadi
2 saja cukup, tapi 1 saja tidak cukup. Ini opsi yang B ya. Jadi jawabannya B untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, soal eksponen kembali, dan ini merupakan soal isian singkat ya. Soal ini juga pernah muncul di tryout yang keempat. Jika kalian lupa materinya, kalian bisa buka kembali ya video pembahasan tryout keempat. Ini kita mencari nilai dari persamaan ini ya. Ini tanda bintang ini artinya perkalian. Kita bisa ubah dulu semuanya ke dalam basis 2 karena di sini basis yang terkecilnya adalah 2. Kita ubah 16 dan ubah 4 ke dalam basis 2. 16 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dan 4 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi semuanya nanti basis 2. Oke, ini 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat n plus 2 dikurangi 2 dikali 2 pangkat n plus 2 dibagi 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat n plus 1 dikurangi, ini 4 bisa kita ubah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat n. Oke, ini bisa kita pecah lagi ya. 2 pangkat 4. Nah, ini kita bisa pecah 2 pangkat n tambah 2 ini dikali 2 pangkat n dikali 2 pangkat 2. Nah, jadi kita pecah ya, kita uraikan n plus 2-nya menjadi 2 pangkat n ditambah 2 pangkat 2. Oke. Dikurangi, ini 2 pangkat 1 ya kan. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat n dikali 2 pangkat 2 juga sama. Kemudian dibagi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat n dikali 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat n. Nah, kita akan mengeliminasi faktor yang sama yang terdapat di semua suku ya. Semua suku itu berarti kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Nah, di sini ada 2 pangkat n, bisa kita coret 2 pangkat n karena di semua suku ada. Kemudian 2 pangkat 4 tidak ada ya, 2 pangkat 2 juga tidak ada. Kita sederhanakan lagi. 2 pangkat 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Ya, ini kan menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 yang ini dikurangi 2 pangkat 2. Nah, sehingga bisa kita coret kembali faktor yang sama. 2 pangkat 2 ya, di setiap sukunya kita coret 1. Oke. Nah, ini berarti tinggal 1 ya. Nah, sehingga di sini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 4 dikali 4 dikurangi 2 pangkat 1 itu 2 dibagi 2 pangkat 2 itu 4 ya, dikali 2 dikurangi 1. Oke, di sini bisa kita hitung ya, 4 kali 4 itu 16, 16 dikurangi 2, 14. Kemudian penyebutnya 4 dikali 2, 8, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi 14 dibagi 7 ya, atau sama dengan 2. Jadi nilai dari persamaan ini adalah 2 ya. Ini soal isian singkat dengan materi eksponen. Oke, jadi jawabannya 2 ya untuk atau soal terakhir di video pertama pembahasan tryout kelima ya, materi kuantitatif ini. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 6 sampai dengan 10 di video bagian kedua yang akan kita bahas di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.